Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Muslimin dengan NIM 12111412256. Saya berasal dari kelas 1A Tadris IPS. Di sini saya dengan maksud untuk menyelesaikan program studi saya dengan mata kuliah pengantar sejarah oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Piki Setri Pernantah MPD. Untuk sebagai pelengkap UAS saya mengambil tema konsep zaman prasejarah untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, konsep zaman prasejarah terbagi menjadi dua konsep, yaitu masa prasejarah maupun masa pra-aksara. Sebuah masa di mana manusia pertama kali muncul di permukaan bumi dengan adanya bukti yang dapat mendukung bukti seperti hal-halnya fosil maupun tulang belulang sebagai masa prasejarah. Yang kedua adalah masa pra-aksara, sebuah masa di mana manusia sedang dalam menuju sebuah perkembangan kebudayaan dan kehidupan manusia sebelum manusia tersebut mengenal hal-hal seperti tulisan. Lalu selanjutnya, zaman prasejarah tersebut pasti ada halnya manusia pendukung. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum adalah manusia proto-Melayu yang hidup pada 2000 sebelum Masehi, seperti suku Nias, Toraja, Dayak, dan Sasak. Suku-suku hal ini juga ada di Nusantara Indonesia. Pada zaman ini telah hidup manusia purba jenis Homo sapiens yang mendukung terjadinya revolusi kebudayaan. Sebagai wacana, Homo sapiens adalah manusia purba yang hampir mirip dengan manusia modern. Nah, ada beberapa pembagian zaman prasejarah. Yang pertama adalah zaman Arkozoikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, yang keempat zaman Neozoikum. Nah, untuk zaman Neozoikum ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu tersier maupun kuarter. Baik, yang pertama adalah zaman Arkozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga tidak adanya sebuah kehidupan untuk di bumi. Lalu yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Sebagaimana yang saya akan beritahu, zaman ini berlangsung 340 juta tahun yang lalu. Makhluk ini muncul pada zaman ini, diantaranya adalah mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang-binatang yang tidak bertulang punggung. Wow. Lalu yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 tahun. Pada zaman ini jenis reptil mencapai tingkat terbesar sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Nah, zaman Mesozoikum, zaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu zaman tersier maupun kuarter. Saya akan menjelaskan tentang zaman tersier maupun kuarter secara seksama dan terperinci. Zaman tersier atau bisa dikatakan zaman ketiga, zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Yang terpenting dari zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang-binatang yang menyusui seperti primata, contohnya kera maupun simpanse. Lalu yang terakhir adalah zaman kuarter atau zaman keempat dari hal tersebut. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting. Lantas, jenis manusia purba apa saja yang ada di Indonesia? Baik, selanjutnya ada beberapa manusia purba yang ditemui pada saat zaman kuarter. Itu pertama adalah Meganthropus paleojavancus. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, Homo wajakinensis. Dan keempat adalah Homo saulensis. Nah, Meganthropus paleojavancus karena tubuhnya yang sangat besar, lebih besar daripada Pithecanthropus erectus. Lalu yang kedua adalah Pithecanthropus erectus adalah manusia yang bisa dikatakan manusia kerah yang berjalan tegak. Lalu Homo saulensis yang ditemukan oleh Van Konewald, ia menilai temuan ini bahwa makhluk itu lebih tinggi tingkatannya daripada Pithecanthropus erectus. Wow. Saya tidak tahu kenapa perihal ini bisa dikatakan kenapa tingkatannya lebih tinggi daripada Pithecanthropus erectus.
Yang terakhir adalah Homo wajikilensis atau Homo sapiens. Pada saat itu ditemukan oleh ilmuwan sebuah tengkorak sebagai terperinci. Nah, itu saja beberapa sebuah contoh zaman kuarter maupun beberapa zaman tentang prasejarah maupun perihal tentang prasejarah. Semoga menjadi hal-hal yang luar biasa buat kalian semua. Jika seandainya ada perkataan maupun perbuatan dalam pernyataan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.